Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, melanjutkan pembicaraan kita, bahasan kita tentang panduan sholat dan khutbah Idul Fitri. Dengan tujuan mudah-mudahan panduan sholat dan khutbah Idul Fitri ini dapat dijadikan panduan ketika kita misalnya harus melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri di rumah masing-masing. Pada bahasan pertama kita sudah bahas bagaimana kaifiyahnya, bagaimana tata caranya melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang khutbah Idul Fitri, tentang bagaimana caranya khutbah Idul Fitri. Khutbah Idul Fitri ini ada yang melaksanakan 1 kali, ada yang melaksanakan 2 kali khutbahnya. Jumhur ulama dari 4 mazhab melaksanakan khutbah Idul Fitri 2 kali khutbah, dipisahkan dengan duduk. Sebagaimana khutbah Jum'ah, seperti khutbah pada sholat Jum'ah. Baik, kita masuk ke khutbah pertama. Khutbah pertama diawali dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian disunnahkan takbir 9 kali. Allahu Akbar 9 kali. Selanjutnya memuji Allah atau membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup. Selanjutnya membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Silakan sholawat apapun. Yang penting sholawatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mangga silahkan, cukup. Atau mau dilanjutkan seperti ini. Seperti sholawat Ibrahim yang sering kita baca dalam tasahud. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim dan seterusnya. Selanjutnya wasiat bitaqwa. Ini saya contohkan bacaannya begini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat ligad misalnya. Atau ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna dan seterusnya. Mangga. Wasiat bitaqwa ini boleh mempergunakan bahasa kita, bahasa Indonesia, mau bahasa Jawa monggo, mau bahasa Sunda mangga silahkan. Misalnya, wahai istriku, anak-anakku, ayo mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan takwa sebenar-benarnya takwa misalnya. Setelah wasiat bitaqwa, membaca ayat suci Al-Quran. Silahkan baca ayat suci Al-Quran. Mau ayat apapun, mangga. Misalnya saya di sini memasukkan ayat dari surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun dan seterusnya. Saya mau memasukkan bacaan surah Al-Ikhlas, mangga. Qul huwallahu ahad Allahus somad, mangga silakan. Yang penting dari ayat suci Al-Quranil Karim. Setelah itu tutup khutbah pertama dengan membaca misalnya barakallahu li walakum fil Qur'anil azim astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Beres khutbah pertama. Setelah khutbah pertama lalu kita duduk di kursi yang telah disiapkan, duduk tumakninah. Duduk tumakninah itu duduk sekira-kira membaca subhanallah. Setelah duduk baru berdiri lagi membaca khutbah kedua. Yang pertama disunahkan takbir 7 kali, memuji Allah, membaca hamdalah, membaca sholawat kepada Nabi. Ini hampir sama dengan khutbah pertama tadi ya. Silakan sholawat apapun, yang penting sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya wasiat bitaqwa. Misalnya saya masukkan ayatnya begini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka setelah itu berdoa kepada kaum mukminin.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma gfir lana dunubana wali walina warhamhum kama rabbawna sigara. Wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat dan seterusnya sampai walhamdulillahi rabbil alamin. Yang penting doa kepada kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimah. Setelah itu selesai khutbah pertama, khutbah kedua. Beres. Nah, ini saya nanti akan kirim file PDF-nya. Jadi Bapak, Ibu, jamaah rahimakumullah bisa download filenya, bisa di print, nanti bisa dibaca. Ini hanya khutbah-khutbah yang paling singkat. Jadi hanya khutbah 1 dan khutbah 2. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.